Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial. Yang anggotanya saya Firin Raisa Putri Menrova, dan rekan saya Sri Rahayu dan Aisyah Azahra. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika bisnis. Menurut Muslij, etika bisnis itu suatu pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan, dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Menurut Sumarni, etika bisnis itu yaitu etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran dan kejujuran berusaha. Jadi etika bisnis itu merupakan pengetahuan pedagang tentang tata cara pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis adalah mengugah kesadaran moral para pelaku bisnis dalam menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Etika bisnis mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang etis agar bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Hal ini sekaligus menghalau citra buruk dunia bisnis sebagai kegiatan yang kotor, licik, dan tipu muslihat. Kegiatan bisnis mempunyai implikasi etis oleh karenanya membawa serta tanggung jawab etis bagi pelakunya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam etika bisnis. Yang pertama, pengendalian diri. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, mempertahankan diri. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Yang kelima, menerapkan konsep pembangunan tanggung jawab sosial. Yang keenam, mempertahankan jati diri. Yang ketujuh, menciptakan persaingan yang sehat dan menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya yakni prinsip etika bisnis. Yang pertama ada prinsip otonomi. Otonomi sendiri adalah sikap dan kemampuan manusia dalam bertindak sesuai dengan pemikirannya sendiri yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Kedua, prinsip kejujuran. Dalam dunia bisnis, kejujuran menemukan wujudnya sendiri dalam berbagai aspek. Yang pertama adalah kejujuran terwujud dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Yang kedua, yakni kejujuran terwujud pula dalam proses penawaran barang dan jasa yang sesuai dengan mutu, yang memiliki mutu yang baik. Yang ketiga, yakni kejujuran juga terdapat pada hubungan kerja dalam suatu perusahaan. Yang ketiga ialah prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut setiap manusia dapat memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Berarti bahwa kegiatan dalam suatu perusahaan harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Yang terakhir yakni prinsip integritas moral. Berarti prinsip etika yang harus dijalankan dan dijaga demi mempertahankan nama baik suatu perusahaan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan. Secara teoritis, berbicara mengenai tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, maka setidaknya akan menyinggung dua makna, yakni A. Tanggung jawab dalam makna responsibility. Jadi pada prinsipnya, tanggung jawab dalam arti responsibility lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko dan atau konsekuensi apapun dari perbuatan yang didasarkan atas moral tersebut. Dengan kata lain, responsibility merupakan tanggung jawab dalam arti sempit, yakni tanggung jawab yang hanya disertai saksi moral. B. Tanggung jawab dalam makna liability. Berbicara tentang tanggung jawab dalam makna liability berarti berbicara tanggung jawab dalam ranah hukum.
dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan. Selanjutnya, 3 level tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, basic responsibility. Tanggung jawab yang pertama dari suatu perusahaan. Tanggung jawab ini muncul karena keberadaan perusahaan tersebut. Yang kedua, organizational responsibility. Menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder seperti pekerjaan, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, social responsibility. Menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan. Selanjutnya, tanggung jawab kepada pelanggan. Yang pertama, menjaga kualitas produk dan menjamin bahwa produk yang dijual tidak memberikan dampak negatif terhadap pelanggan. Yang kedua, harga produk sesuai dengan kualitasnya atau tidak melakukan penipuan. Yang ketiga, perusahaan dapat meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik atau feedback atas barang atau jasa yang mereka beli, walaupun pelanggan tidak menghubungi untuk memberikan keluhan. Apabila ada keluhan dari pelanggan terhadap produk yang bermasalah, harus segera diproses dan meyakinkan kepada pelanggan bahwa problem tersebut tidak akan terjadi lagi. Kemudian, tanggung jawab terhadap karyawan. Yang pertama, mensejahterakan karyawan dengan cara memberikan gaji sesuai waktu kerja, kinerjanya, dan laju inflasi di negara tersebut. Yang kedua, memastikan bahwa tempat kerja aman bagi karyawan dengan memantau secara ketat proses produksi, pengecekan dan perawatan berskala terhadap mesin dan peralatan agar tetap berfungsi baik, serta menjalankan prosedur keselamatan dalam proses produksi. Yang ketiga, menjaga kesehatan karyawan dengan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai. Yang keempat, memberikan reward atau hadiah berupa bonus atau tunjangan atau bahkan promosi jabatan untuk karyawan dengan kinerja terbaik. Yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap pemegang saham. Yang pertama, memberikan laporan keuangan yang transparan. Yang kedua, tidak menggelapkan hasil keuntungan perusahaan dan tidak mengurangi keuntungan para pemegang saham. Yang ketiga, bekerja keras supaya perusahaan dapat berkembang untuk membayar kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan. Hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan.